Welcome to our channel. Kalian tahu bahwa di negeri kita, umat Islam memang pernah beberapa kali bersitegang dengan pemerintah. Ya, itu yang akan kita bahas dalam ulasan ini. Silakan simak dan semoga bisa menjadi pembelajaran bagi pemerintah nantinya, atau kalian mungkin penonton hari ini bisa mengambil hikmahnya untuk diterapkan saat nanti jika kalian jadi pemimpin negeri. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kami untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. DITII. Kita sudah berulang kali mengulas terkait DITII. Supaya kalian banyak tahu tentang ini, silakan cek ulasan terkait DITII ini di video ulasan Data Fakta lainnya. Ya, DITII merupakan gerakan yang dicap sebagai separatis karena katanya mengganggu kesatuan dan kedaulatan bangsa dan negara. Begitulah, nyatanya DITII memang merupakan gerakan pemberontakan yang menginginkan berdirinya negara Islam di Indonesia. Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia bermula pada 7 Agustus 1949. Gerakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosoewiryo. Ia meyakini bahwa hanya syariat Islamlah satu-satunya sebagai sumber hukum yang valid. DITII pun telah memproklamasikan berdirinya negara Islam di Indonesia dengan Quran Sunnah sebagai hukum tertinggi. Mereka menyatakan hukum yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Hadis merupakan hukum kafir. Aksi DITII yang paling terkenal adalah salah satunya peristiwa di Aceh. Pemberontakan DITII di Aceh dimulai pada tanggal 20 September 1953. Teku Daud Berg yang saat Indonesia baru merdeka dimohon oleh Soekarno agar berkenan menggabungkan Aceh dalam NKRI menjadi aktor DITII di bumi Serambi Mekah itu. Pemerintah Indonesia menumpas DITII dan menangkap sejumlah anggotanya. Pembubaran Masyumi. Kalian tahu kan kalau dahulu ada partai Islam yang amat besar bernama Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Partai ini didirikan sebagai salah satu hasil dari Kongres Umat Islam yang dilaksanakan di Yogyakarta. Karena didirikan oleh para ulama, maka kekuatan massa Islam bisa dibilang terkonsentrasi pada partai ini. Tapi sayang, badai sering menggoyahkan. Partai ini merupakan salah satu pihak yang amat keras mengkritisi Orde Lama. Terlebih saat Soekarno sang penguasa saat itu sudah amat mesra dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Masyumi yang selalu ribut soal penerapan sistem demokrasi terpimpin, Nasakom, pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, dan nyanyian kritis yang pedas dari Masyumi membuat Soekarno jengah. Akhirnya Soekarno sebagai presiden saat itu memutuskan untuk mengeluarkan Kepres untuk pembubaran Masyumi. Dalihnya saat itu adalah Masyumi dan sejumlah tokohnya terlibat dalam gerakan separatis yang mengganggu kedaulatan dan keutuhan bangsa, yakni PRRI. Akhirnya pada masa itu sejumlah tokoh Masyumi seperti Muhammad Rum dan Muhammad Nasir dipenjarakan tanpa diadili. Masyumi pun resmi menyatakan bubar pada 13 September 1960. Azas tunggal. Kalau tadi kita bicara dua ketegangan pemerintah Republik Indonesia dan Orde Lama di bawah kuasa Soekarno, sekarang mari kita ke Orde Baru, kuasa daripada Bapak Soeharto. Kalian pernah dengar bahwa di awal zaman Orde Baru sebenarnya para ulama meminta Soeharto memutihkan lagi Masyumi. Tapi ini ditolak. Bahkan ketika ada partai Islam baru, yakni Parmusi, orang-orang bekas Masyumi dilarang menduduki struktur partai. Dari situ Orde Baru yang tidak memihak kepada Islam mulai terbaca. Ketidakberpihakan Orde Baru yang dikuasai Soeharto pada umat Islam semakin tampak ketika keluar aturan daripada bapak yang disebut-sebut sebagai bapak pembangunan ini untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi masyarakat jenis apapun.
penerapan azas tunggal. Begitu kita mengenalnya. Azas tunggal ini melukai hati para ulama dan umat Islam. Ini karena ormas seperti Muhammadiyah, NU, Persis harus mengganti azasnya yang semula azas Islam menjadi azas Pancasila. Dampaknya ada organisasi Islam yang pecah menjadi dua antara yang menerima azas tunggal dan yang tidak menerima. Ada juga organisasi seperti PPI, organisasi pelajar Islam yang dianggap tidak taat. Larangan jilbab. Di masa Orde Baru, tumpasnya PKI begitu membakar gelora semangat mahasiswa-mahasiswa Islam. Gelora juang itu semakin berkobar ketika revolusi Islam bergulir di Iran. Kalian tahu kan kalau revolusi Islam itu membuat Amerika Serikat dan koloninya semakin terpental dari Iran? Belum lagi dengan fakta bahwa semakin banyak anak muda Indonesia yang belajar ke Mesir dan bersentuhan dengan gerakan Ikhwanul Muslimin. Nah, alumni Mesir ini sepulangnya ke tanah air rajin menggelar pengajian di masjid-masjid kampus yang semakin membuat gelora Islam semakin berkobar. Pemerintah Orde Baru yang sudah terbaca anti-Islam dan dekat dengan Amerika Serikat yang rival Iran dan anti negara Islam yang diperjuangkan Ikhwanul Muslimin pun mulai khawatir. Tahun 1981, pemerintah mengambil langkah tegas dengan menumpas gerakan-gerakan Islam, terutama Komando Jihad pimpinan Warman dan Jemaah Imran yang dianggap sangat mengkhawatirkan. Imbasnya juga adalah pelarangan bagi siswa-siswa SMA negeri oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah saat itu mengeluarkan peraturan ketat terkait seragam sekolah dan melarang penggunaan jilbab. Isu terkait jilbab beracun yang menstigmakan penggunaan jilbab pun semakin mencuat. Pemerintah Orde Baru mengiyakan terkait jilbab nanti di tahun 1991. Kasus Tanjung Priok. Tadi kita sudah bahas terkait aturan kewajiban penerapan asas tunggal kan? Nah, peristiwa Tanjung Priok yang terjadi pada tahun 1984 adalah buntut dari aturan yang ditentang umat Islam itu. Pada hari nahas itu, pecah kerusuhan yang melibatkan massa Islam dengan aparat pemerintahan Orde Baru. Malangnya, hampir semua korban dalam kerusuhan itu meregang nyawa karena diterjang timah panas dari senapan tentara. Bermula dari khawatir aparat atas ceramah Abdul Qadir Jailani, seorang ulama Tanjung Priok yang dianggap provokatif dan berpotensi mengancam stabilitas nasional. Akhirnya, mantan Gerakan Pemuda Islam Indonesia atau GPII itu dihukum penjara 18 tahun bersama tokoh lain seperti AM Fatwa. Berdasarkan keterangan Jailani, masyarakat marah pada aparat yang masuk masjid tidak melepas sepatu dan menyirami pamflet masjid dengan air comberan. Saat masyarakat berkonfrontasi dengan aparat tersebut beberapa hari berikutnya, sayang sekali motor aparat dibakar warga yang berkerumun dan emosi. Sejumlah aparat pun didatangkan untuk pengamanan dan 4 orang warga ditangkap, termasuk oknum pembakar motor. Penahanan ini membuat massa semakin kesal terhadap aparat. Akhirnya, warga menuntut pembebasan keempat warga tersebut. Pada 12 September 1984, sekitar 1.500 warga bergerak menuju Polres Tanjung Priok dan Kodim. Di sanalah pecah kerusuhan nahas itu. Rakyat ditembaki senapan otomatis oleh aparat keamanan. Celana cingkrang dan cadar. Di awal pemerintahan Jokowi, periode kedua dan wakilnya yang merupakan ulama Kiai Haji Ma'ruf Amin, publik sempat dibuat geger oleh pernyataan Menteri Agama yang seorang pensiunan tentara, ya Purnawirawan Tentara Fahrul Razi, mengatakan akan menindak PNS dan pegawai BUMN yang radikal yang memakai celana cingkrang dan cadar atau nikab. Pasalnya, menurut Menak Fahrul Razi, niqab itu tidak ada ayatnya dalam Al-Quran dan hadis. Ia menyebut kalau nikab atau cadar bukan termasuk syariat Islam, hanyalah tradisi orang Arab. Karena itu, Fahrul Razi sempat berencana melarang penggunaan nikab atau cadar untuk masuk ke instansi milik pemerintah.
Hal itu ia katakan karena alasan keamanan usai penusukan mantan Menko Polhukam saat itu, Wiranto. Fahrul mengatakan rencana itu masih dalam kajian. Namun aturan itu sangat mungkin direkomendasikan Kemenak atas dasar alasan keamanan. Sontak ini menjadi sorotan publik. Ada yang pro dan kontra. Ada yang bicara berdasarkan kajian agama, ada juga yang bicara soal hak asasi manusia. Itulah tadi sejumlah fakta terkait ketegangan yang sempat terjadi antara umat Islam dan pemerintah. Bagaimana pendapat kalian?